warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja dan tentunya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di masa pandemi Covid-19, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anakku sekalian. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pada poin KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, KD 4.1, yaitu menyimpulkan isi berita dari berita yang dibaca dan didengar. Nah, dari KD 3.1 dan 4.1 maka dapat kita ambil pokok permasalahan atau pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Dua, unsur-unsur berita meliputi 5W1H. Kemudian yang ketiga, cara meringkas dan menyimpulkan berita. Yang keempat, menyimpulkan atau langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Yang terakhir, langkah-langkah menyusun berita. Jadi diharapkan setelah kalian memahami ini, kalian bisa membuat berita dan menyampaikan berita tersebut dengan baik dan benar. Baik anak-anak sekalian, sebagai awal pertemuan kita, maka sebelum kita mengetahui apa itu berita dan bagaimana itu berita, simak video yang saya tayangkan setelah ini. Silakan. Seorang pedagang pecel lele beralih profesi menjadi peternak kambing. Kisah ini menjadi inspirasi masyarakat yang merantau di luar kota. Desa Kanugrahan adalah desa yang terletak di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, yang sebagian besar penduduknya bermayoritas sebagai petani. Lain halnya dengan Bapak Nur Ihsan, yang dulunya sebagai pedagang pecel lele yang sangat sukses di kota Jakarta. Tetapi dengan bergilirnya waktu, Bapak Nur Ihsan mencoba untuk kembali ke kampung halaman dan mencoba untuk menjadi peternak domba. Terima kasih anak-anak sekalian. Gimana? Sudah disimak videonya? Nah, itu adalah contoh berita yang tadi saya tayangkan. Maka setelah ini silakan simak materi yang akan saya sampaikan. Nah, bagaimana berita dan apa berita? Silakan. Setelah kalian menyimak video tadi, maka muncul 3 pertanyaan. Berita apa yang disampaikan? Kemudian di mana berita itu ditayangkan? Kemudian di dalam berita itu apakah semua yang dimuat adalah benar? Nah, jawabannya adalah 1. Sekolah di masa new normal. Ini berarti sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua adalah media meliputi TV, radio, internet dan yang lain-lain. Yang ketiga, iya, karena dalam berita harus semuanya berupa fakta. Nah, dari situ maka apa itu berita? Dapat kita simpulkan dari 3 jawaban tadi, yaitu berita adalah teks yang berisi sebuah peristiwa yang disampaikan melalui media baik TV, radio, internet dan yang lain-lain. Teks berita juga harus berupa fakta, namun tidak semua fakta dijadikan berita. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita yang meliputi 5W1H, atau dengan kata lain disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, W yang pertama adalah what, artinya apa, dengan peristiwa atau kejadian. W yang kedua, where, di mana, atau identik dengan lokasi kejadian. Kemudian W yang ketiga, when, kapan, ini identik dengan tanggal atau waktu. Kemudian W yang ke-5 adalah why, mengapa, ini identik dengan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah how, identik dengan kronologi atau bagaimana. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita.
Yang pertama, dengan membaca atau mendengarkan sebuah berita. Kemudian yang kedua, catat pokok-pokok berita menggunakan unsur 5W1H. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Yang terakhir, yaitu langkah-langkah menulis teks berita dan menyampaikannya. Yang pertama, menentukan sumber berita. Berita mana yang akan kalian jadikan atau yang kalian liput. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data dan mencatat fakta dengan melaksanakan wawancara. Yang keempat, mengembangkan catatan fakta menjadi sebuah teks berita yang utuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Usai sudah pertemuan kita pada hari ini, semua materi sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian sampai cara menyusun sebuah berita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat, meskipun di masa pandemi COVID-19, tetap semangat untuk belajar, raih cita-cita kalian. Dan tentunya di masa pandemi ini juga, jika kalian masih kurang paham, silakan bisa kontak di nomor saya. Saya siap melayani kalian semua demi kebaikan kalian semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.